Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron atau bagaimana elektron-elektron itu tersusun di dalam suatu konfigurasi. Bagaimana elektron-elektron itu terdistribusi dalam kulit-kulit elektron. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Bohr, bahwa kita lihat di sini sekarang gambar dari suatu atom ya. Maka kita tahu pertama adalah bahwa di tengah ini disebut inti atom. Lalu kemudian ada kulit-kulit. Ini yang hijau ini kulit ya. Ini yang pertama yang paling dekat dengan inti ini kulit pertama, lalu ini adalah kulit kedua dan berikutnya kulit ketiga. Jadi yang hijau kulit kedua, yang biru kulit ketiga. Yang pertama adalah kulit yang merah ini ya, adalah kulit yang pertama, yang paling dekat dengan inti atom. Nah, di mana inti atom itu kita tahu ini isinya adalah proton dengan neutron. Sementara ini adalah yang disebut dengan elektron. Ya, elektron ini berada di kulit-kulit ya, di kulit-kulit atau lapisan-lapisan ini. Nah, apa yang disebut dengan konfigurasi elektron itu adalah bagaimana elektron itu kemudian terdistribusi ke kulit-kulit ini. Bagaimana dia terdistribusinya. Jadi tidak hanya seenaknya sendiri saja. Jadi misalkan elektron di sini kulitnya ada dua, di kulit ini elektronnya ada dua, kulit pertama, di kulit kedua elektronnya ada 8, dan seterusnya ya, di kulit ketiga ada 18. Nah, bagaimana elektron dalam suatu atom itu kemudian dia terdistribusi di dalam kulit-kulitnya atau dalam lapisan-lapisannya. Nah, itu menggunakan apa yang disebut dengan tingkat energi ini. Jadi urutannya adalah kalau kita lihat ini ya, dari 1S dulu, lalu 2S, lalu ke 2P. Mungkin saya akan coba ambil gambar satu lagi supaya lebih jelas. Oke, baik, sekarang kita ada tampilan di sini yang sama seperti gambar yang pertama. Di gambar yang ketiga ini ada jelas nih kita grafiknya atau ada arah cara membacanya. Jadi yang pertama adalah 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, ini mengikuti ini saja grafik. Jadi habis 4S dia tidak ke 5S, tapi 4S dia ke 3D, dari 3D bukan ke 4D, tapi ke 4P, 5S, lalu naik lagi ke 4D. Jadi seperti itu, jadi urut-urutannya adalah seperti yang di gambar ketiga ini. Jadi kalau kita tuliskan berarti pertama adalah 1S, dia turun 2S, lalu naik lagi 2P, dari 2P kita ke 3S, dari 3S ke 3P dan 4S, 4S ya, nah dan seterusnya. Jadi cara penulisannya seperti ini, jadi bukan dari 1S, 2S, 3S, bukan, tapi mengikuti ini, alur seperti ini. Jadi kalau dituliskan kira-kira 1S, 2S, 2P, dan seterusnya mengingat alur ini ya. Jadi itu yang pertama harus diingat. Nanti juga dengan sendirinya akan hafal dengan sendirinya urut-urutan ini. Dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P ini akan hafal dengan sendirinya. Nah, jadi kalau yang pertama untuk latihan-latihan kita bisa lihat di grafik yang ini, yang gambar ketiga ini ya. Nah, sekarang harus kita lihat bahwa, atau kita ingat bahwa subkulit ya, saya ulang. Jadi untuk subkulit ini, saya tulis subkulit. Nah, subkulit ini, di sini kita lihat ada 4. Yang satu S, P, kemudian D, dan F. S, P, D, F ya. Yang S itu ada jumlah maksimalnya, jumlah maksimal elektron berada di subkulit S itu 2. Kalau P 6 ya. Ini kemudian kalau kemudian untuk yang subkulit D, untuk D itu 10 ya. 10, sementara untuk F itu 14. Ini jumlah maksimumnya ya. Ini adalah lambang dari elektron. Jadi saya ulang sekali lagi.
cara penulisan urutannya adalah mengikuti yang digambar ini, ya, caranya. Seperti saya contohkan, 1S, 2S, 2P, 3S. Jadi mengikuti alur yang seperti atau nampak di layar ini, ya, seperti itu. Tidak membaca dari atas ke bawah, gitu tidak, tapi mengikuti alur. Lalu kan yang harus diingat bahwa jumlah subkulitnya adalah tadi untuk S2, untuk P6, dan untuk D10, untuk F14. Jumlah maksimum, sekali lagi jumlah maksimum. Nah, ingat, yang harus kita ingat di sini adalah judulnya konfigurasi elektron, maka yang harus kita ingat di sini adalah jumlah elektron. Ya, bagaimana penerapannya atau contoh soalnya dalam menggunakan susunan atau urutan tingkat energi ini, maka kita akan lihat di slide atau di halaman berikutnya. Sekarang ini di halaman berikutnya kita lihat ya. Kita lihat, kita sudah tahu tadi, kita sudah pahami bahwa S itu maksimumnya adalah 2 elektron. Ya, maksimumnya 2 elektron. P itu maksimumnya adalah 6 elektron. D itu tadi 10 elektron. Dan F itu sama dengan 14 elektron. Ini yang harus diingat-ingat ya. Jadi patokan ini jumlah maksimum elektron dan ini alur. Ya, diagram energi ini, tingkat energi ini. Sekarang misalkan kita ada oksigen. Dia itu seperti ini, 16 dan 8. Maka kita sekarang cari dulu berapa elektronnya. Dari sini kita bisa tahu nomor atom, kita mengingat video yang minggu lalu. Nomor atom itu yang lebih kecil ya, dari 8. Nomor massa yang lebih besar 16. Dari sini kita juga bisa tahu bahwa jumlah elektronnya berapa. Atau jumlah proton dulu ya, jumlah proton. P itu proton. Jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Berarti jumlah protonnya adalah 8 proton. Jumlah elektronnya berapa? Jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton. Ya, ini jumlah elektron sama jumlah proton. Berarti di sini jumlah elektronnya adalah 8 elektron. Kemudian berapa jumlah neutronnya? Ya, jumlah neutron itu di sini adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Jadi nomor massanya 16 kurangi 8. Berarti dia 8 neutron. Ya, jadi ini adalah poin-poin kesimpulannya. 8 proton, 8 elektron, dan 8 neutron. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana konfigurasi elektronnya? Jadi bagaimana, kita coba pakai warna biru dulu. Bagaimana konfigurasi elektron dari oksigen? Nah, maka yang akan kita gunakan di sini adalah yang ini. Kita tahu jumlahnya berapa tadi? 8 elektron. Nanti bagaimana jumlah 8 ini kita distribusikan ke dalam subkulit-subkulit ini. Oke, caranya adalah, maka untuk menjawab ini, konfigurasi elektron dari oksigen, bagaimana menjawabnya? Menjawabnya seperti ini ya. Kita akan tulis dulu, ya, jumlah elektronnya kan berarti jumlah elektron tadi sama dengan 8. Berarti angka 8 ini harus terdistribusi. Kemudian kita tulis alurnya ini, alurnya. Berarti alurnya adalah 1S, 2S, ya dari sini ya, 1S ke bawah 2S, lalu ingat bukan ke 3S tapi naik ke 2P. 2P. Nah, kita cukupkan dulu di sini dulu. Sekarang kita lihat 1S. S tadi jumlahnya berapa maksimum? Maksimum adalah 2. Berarti kita tulis di sini, di atas S ini tulisan angka kecil 2. Ini menunjukkan jumlah elektron. Jadi 1S, 2. Nah, dibacanya 1S2, 2 itu elektron. Berarti sekarang dari 8, sekarang kita sudah menggunakan 2. Berarti masih sisa 6 lagi. Boleh nggak saya masukkan di sini 6 langsung? Saya masukkan 6. Tidak boleh. Kenapa? Karena S itu maksimumnya adalah 2. Nggak boleh kita masukkan jadi 6. Karena dia paling banyaknya adalah 2. Ini kalau 6 kebanyakan. Jadi tidak boleh.
Nah, berarti berapa dia harus masukkan? Ya, kita berarti masukkan 2 lagi. 2. Sekarang sudah 2 elektron tambah 2 elektron, berarti sudah berapa? Sudah 4 elektron yang terpakai. Dari 8, sudah 4 elektron. Berarti sisa berapa lagi? Sisa 4 lagi. Nah, 4 ini kita taruh di P. Boleh nggak kita masukkan 4 elektron di P? Boleh. Kenapa? Karena P itu dia maksimumnya adalah 6. Ini kan 4, berarti masih boleh. Kalau 7 tidak boleh, tapi kalau 4 dia masih boleh. Nah, sekarang kita lihat 2 tambah 2, 4 tambah 8. Apakah elektronnya sudah terpakai semua? Sudah. Sehingga kalau sudah terpakai semua, kita tidak perlu lagi menuliskan setelah 2P apa di sini 3S. Misalkan kita tuliskan di sini 3S. Ini tidak usah. Kenapa? Karena ini sudah habis di sini. Jadi nggak usah kita tambahkan 3S lagi. Kecuali misalkan 9. Nah, masih bisa kita tambah 1. Kalau sudah habis 8 kayak gini ya sudah selesai. Berarti hanya berapa? Berarti kita hapus dulu ya. Ini nggak bisa ya. Nggak perlu kita tambah. Berarti yang kita perlukan berarti hanya berapa? Yang kita perlukan berarti hanya... Bentar. Ini kok agak sulit. Oke, kita lihat dulu. Oh, ininya ya. Sebelum saya ganti ke pen. Nah, ini kita lihat bahwa berarti dia hanya memerlukan 3 subkulit 1S. Kita coba ganti warnanya hijau ya. Jadi kita hanya perlu 1S, 2S, dan 2P. Jadi hanya perlu 3 kulit. 3 subkulit ya. Yaitu 1S2, 2S2, dan 2P4. Ya, 3 subkulit. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ya, setelah kita paham, ini adalah konfigurasi elektron dari oksigen. Seperti ini. 1S2, 2S2, dan 2P4. 2 ini menyatakan jumlah elektronnya. Lalu angka 1 ini menunjukkan apa ini? 1 yang besar ini. Apa menunjukkan apa dia? 2 yang besar ini menunjukkan apa di sini? 2 yang besar. Jadi kita sudah tahu kalau 2 ini yang merah ini adalah elektronnya, jumlah elektronnya masing-masing subkulit. SSP ini adalah subkulitnya. Lalu angka ini menunjukkan apa? Angka ini menunjukkan adalah kulit. Jadi kulitnya. Kulit tempat, ya, kulit tempat apa tadi? Tempat elektron ini berdiam lah gitu ya kira-kiranya. Tempat elektron ini yang atau diduduki atau yang ditempati oleh elektron. Berarti kalau kita lihat di sini, berarti ada berapa kulit? Nah, kalau kita lihat di sini ada kulit pertama, ada kulit kedua. Jadi ini 2S2P ini meskipun subkulitnya S dan P, tapi kulitnya dia sama-sama di kulit kedua. Jadi kulitnya ada berapa? Ada 2 ya. Jadi yang ini dia ada kulit pertama, kulit ke-1, yang kedua ada kulit kedua. Nah, kulit kedua. Atau dengan kata lain, kulit terbesarnya di sini adalah yang 2. Oke ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah konfigurasi dari oksigen. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu elektron valensi. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.